Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sebentar lagi akan menghadapi hari besar Islam, yaitu Idul Adha. Idul Adha adalah ibadah tahunan yang akan dikerjakan oleh umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada sunnah-sunnahnya, ada hal-hal penting di dalam ibadah yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnah-sunnah Idul Adha, yaitu yang pertama adalah menghidupkan daripada malamnya dengan takbir, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan, fayustahabbu takbirul mursal bi ghurubi syamsi fil 'idain jami'an wa yustahabbu istihbaban mutaakkadan ihya'ul lailatul 'id bil ibadah. Jadi kita memuliakan malam itu dengan kita bertakbir, ya, dari kapan? Dari terbenamnya matahari malam Idul Adha itu sampai dengan terbitnya daripada matahari. Jadi kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan, ya, ihya'ul lailatul 'id bil ibadah. Menghidupkan malam Id dengan ibadah. Maksudnya ibadah ini ulama fikih mengatakan maksudnya solat maghribnya berjamaah, solat isya'nya berjamaah, solat subuhnya kita berjamaah juga. Ini maksudnya ibadah di sini. Lalu disunahkan kita untuk mandi. Mandi waktunya kapan? Sebelum subuh diperbolehkan, setelah subuh juga diperbolehkan. Namun para ulama mengatakan lebih afdolnya itu setelah subuh, tatkala kita akan berangkat ke masjid. Kenapa? Karena tujuan mandi itu menghilangkan bau badan, menghilangkan kotoran-kotoran di badan kita. Kalau misalnya kita sebelum subuh, misalnya jam 3 kita sudah mandi, boleh. Akan tapi mungkin kita nanti ketiduran atau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan yang akhirnya kita berkeringat, nanti bau badan itu akan timbul kembali. Maka dianjurkan setelah subuh, itu paling utama, akan menuju daripada sholat Idul Adha. Ya, sebagaimana disebutkan, yusannul ghuslu lil idain wa yajusu ba'dal fajri qada'an wa kadzalika qablahu. Jadi boleh sebelum subuh dan setelah subuh. Namun dianjurkan tadi, ya, setelah subuh akan menuju ke masjid. Itu sangat-sangat mulia, ya, mandi di Idul Adha atau Idul Fitri. Jangan kita tinggalkan. Lalu selanjutnya adalah kita menggunakan wangi-wangian. Kalau udah mandi, udah bersih, menggunakan wangi-wangian. Sebagaimana disebutkan juga wa qad'ur raihah, yaitu menghilangkan bau-bau yang tidak sedap, ya, bau-bau yang tidak sedap. Dari mana aja bau-bau yang tidak sedap yang mengeluarkan kotoran, ya, baik dari mulut, dari hidung, dari telinga, dari mata, dan dari semua anggota tubuh kita yang mengeluarkan bau tidak sedap, itu kita bersihkan. Kemudian lagi kita dianjurkan memakai minyak wangi, ya, minyak wangi. Tentunya minyak wangi, ya, kalau bisa yang tidak menggunakan alkohol, ya, minyak wangi yang murni, ya. Kita menggunakan minyak wangi agar bersih, agar wangi. Ini sangat-sangat disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah bersih, sudah wangi, keringatnya saja Rasulullah wangi. Akan tapi beliau mengajarkan kepada kita menggunakan minyak wangi. Lah Rasul saja pakai minyak wangi walaupun keringatnya udah wangi. Kita yang keringatnya tidak wangi masih tidak mau pakai minyak wangi. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sunnah yang menggunakan daripada minyak wangi agar menghilangkan bau tidak sedap. Nah, disunahkan juga menggunakan minyak wangi ini bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan sangat tidak dianjurkan. Bagi perempuan sangat tidak dianjurkan. Akan tapi bagi perempuan boleh menggunakan seperti penghilang bau di ketiak, ya, boleh, itu perempuan nggak apa-apa. Kemudian lagi menggunakan sabun kan wangi, ya, diperbolehkan. Tapi menggunakan minyak wangi perempuan keluar dari rumahnya sangat-sangat tidak dianjurkan, ya, sangat-sangat tidak dianjurkan. Kemudian juga, ya, menggunakan minyak wangi itu bagi laki-laki atau anak kecil, ya, yang laki-laki menuju ke tempat ibadah. Kemudian lagi disebutkan menggunakan pakaian yang paling bagus, paling baik, ya, wa yustahabbu ayyalbasa ahsana ma yajiduhu minasyab.
menggunakan pakaian yang paling bagus yang kita punya, paling indah yang kita punya. Jadi paling bagus yang mana nih? Ada pakaian yang biasa kita pakai, ada pakaian yang memang kita pakai khusus untuk tempat-tempat tertentu. Ya, maksudnya di sini adalah pakaian Muslim atau pakaian batik misalnya kalau kita di Indonesia, tapi lebih bagus lagi menggunakan pakaian Muslim, gamis, sorban, rida. Itu sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi pakaiannya bagus, jangan pakaian biasa saja. Apalagi pakai kaos misalnya, ya boleh, sah saja, akan tetapi lebih bagus menghadap Allah Rabbul Alamin dengan pakaian yang terindah. Ya, ini sunnah Nabi SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, kana yalbisu fil 'id burda hibaro. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan baju di hari raya itu burda hibaro. Burda hibaro apa? Yaitu pakaian dari Yaman yang sangat-sangat indah sekali. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai pakaian tersebut. Sebagaimana juga disebutkan wa yustahabbu ayyalbasa ahsana ma yajiduhu minas siyab. Ya, sebaik-baik pakaian kita pakai itu hari Idul Adha. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedakan dengan hari-hari yang lain. Dan sunnah di sini makruh memakai pakaian yang sangat-sangat mencolok bagi seorang wanita. Ya, pakaian yang terbaik malah tidak dianjurkan bagi seorang wanita. Pakaian wanita gimana? Pakaian yang biasa aja. Udah pakai dari rumah misalnya, menggunakan mukenanya, itu sangat-sangat luar biasa. Nah, pakaian yang sangat dianjurkan bagi wanita itu pakaian yang biasa, tidak mencolok. Kemudian ya bagi yang tidak sholat, misalnya ada udur, misalnya dia satpam, misalnya tidak sholat Idul Adha, maka juga sangat dianjurkan menggunakan pakaian yang paling bagus. Atau dia bekerja menjadi perawat misalnya, akhirnya dia tidak bisa melaksanakan sholat Idul Adha, atau pekerjaan yang lainnya akhirnya menghalangi, ada udzur gitu. Apakah boleh? Ya boleh, dianjurkan juga, sunnah menggunakan pakaian paling bagus walaupun di rumah. Atau perempuan misalnya yang sedang haid, ya tidak ikut sholat, maka dia juga sangat-sangat dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang bagus, ya kan, di rumahnya untuk dilihat suaminya, bukan di luar. Kemudian juga hendaknya berjalan saat dia menuju tempat sholat Idul Adha, kembalinya juga berjalan. Jadi ini sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ardah, kana yakhruju ila al-'id masyian wa yarji' masyian. Rasulullah SAW pergi ke sholat Id itu jalan, kemudian pulangnya juga jalan. Agar apa faidahnya? Bisa bertegur sapa dengan sahabat, bertegur sapa dengan teman-teman, bertegur sapa dengan sekelilingnya, agar semakin erat hubungan persaudaraannya di hari tersebut, ya. Jadi berjalan. Akan tapi menurut Imam Nawawi, fa in du'ufa likibarin au maradin, kalau seandainya ada orang tua, ya, dia melaksanakan sholat, maka boleh dia menggunakan kendaraan. Ya, boleh menggunakan kendaraan. Atau orang yang sudah sakit-sakitan gitu misalnya, sudah ada penyakit di pinggangnya atau di kakinya, ya sangat dianjurkan untuk menggunakan kendaraan. Jadi tidak boleh memaksakan berjalan. Jadi Islam ini sangat-sangat mudah, dan Islam ini sangat menjadikan kita ringan, tidak memberatkan untuk kita. Yassiru wa la tu'assiru, ya, permudah jangan persulit. Karena Nabi SAW juga, Rasulullah SAW itu makan kalau Idul Fitri, tapi kalau Idul Adha itu tidak makan dulu, ya. Makannya kapan? Makannya itu setelah pulang dari Idul Adha. Ini kalau Idul Adha setelah pulang dari sholat baru sunnah makan. Tapi kalau Idul Fitri itu sebelum kita menuju ke masjid, menuju ke musola, menuju ke lapangan misalnya, sebelum kita jalan, ini sunnah makan. Itu Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha setelah kita dari masjid, ya, setelah dari masjid kita sholat baru pulang baru makan, itu sunnah. Tapi kalau Idul Fitri sebelum kita jalan. Jadi ini perbedaan antara Idul Adha dan Idul Fitri. Sebagian Rasulullah SAW itu, ya, la yakul hatta yarja. Rasulullah SAW nggak makan
kecuali sudah sampai ke rumahnya baru makan. Ini Idul Adha. Ini ada sunnah-sunnah Idul Adha. Mari kita jalankan. Ini ibadah, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita rugi meninggalkan ibadah-ibadah tahunan ini karena tidak tahu kita nanti kelak sampai ke Idul Adha selanjutnya atau tidak. Namun kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita dipanjangkan umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat, dan umur kita, kehidupan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih, wafiqna lil khair wa aina alaih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.